Kak kok kita cuma followers cuma 100 ya? Ah iya ya kok cuma 100 ya gimana ya? Itu 100, kita pas 100 aja udah kayak giveaway baju gitu kayak 100 gitu kan. Wow 100 followers. Ada yang nerima giveaway-nya? Ada teman-teman sendiri. Kebiasaan kita nih guys, gara-gara budaya yang sering terjadi gitu ya. Kalau misalnya kita tuh pengen mesen sebuah makanan gitu ya. Kita bakal ngeliat dulu reviewnya. Mau review dari aplikasinya atau mungkin kita ngeliat Google reviewnya gitu ya. Dan emang udah jadi habits juga nih kalau misalnya kita habis makan tuh kita nge-review juga. Atau kita ngeliat juga review dari food blogger atau dari sesama netizen gitu ya. Biasanya nih orang tuh kalau nge-review tuh makanan yang enak-enak. Yang enak dilihat, rasanya juga enak dan estetik lah ya. Tapi ada loh ternyata di muka bumi ini orang-orang yang ternyata menilai makanan bukan dari keenakan dan kebagusannya. Tapi sebaliknya dari ketidakenakannya dan ketidakbagusannya. Nah orang-orang inilah yang ada di balik sebuah akun yang namanya _setfood. Ada underscore-nya ya. Ada. Karena akun yang setfoodnya dipakai sama orang. Ya udah keduluan kita. Tapi postingnya 0. Admin setfood yang gak pakai underscore, tolong kasih akunnya ke mereka. Kayaknya orang luar negeri deh itu. Nggak jelas orang mana gitu. Bahasanya aneh-aneh gitu. Kita bakal ngobrol nih barengan sama 2 orang di balik akun setfood yang namanya adalah Winner sama Rainer. Di sini apa kabar? Baik. Apa kabar juga? Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita mau ngingetin aja buat teman-teman di sini semua. Jangan lupa dong untuk dengerin MLD Podcast di episode-episode terbarunya, including this episode, artinya di Spotify, MLD Podcast. Langsung di search tuh. Udah gitu jangan lupa cek di YouTube juga, videonya ada di YouTube. Langsung subscribe ke MLD Spot TV. Di sana banyak video-video menarik lainnya dan juga inspiratif. Lo bisa like, lo bisa komen, subscribe. Jangan lupa share dan jangan lupa bunyiin lonceng buat dapetin info-info video-video terbaru. Sama jangan lupa untuk follow Instagram kita di @mldspot untuk tahu updatean seputar konten-konten terbaru dari MLD Podcast. Wih, udah mau follow nih kayaknya. Iya nih, lagi follow. Baru mulai udah peres ya. MLD Spot. Iya, keren. Ini mau apa? Sama. Mau juga. Oke nih, subscribe. Keren. Ih, Mantap. kan. Aku seneng nih sama yang jilat halus gini. Pastinya kita pengen nanya sama lo berdua ya. Pertanyaan pertama yang ada di otak gue ketika gue ngeliat akun kalian nih ya. Bukan akun pribadi ya. Atau akun OnlyFans ya, ada ya. Mahal. Orang kan lomba-lomba nih pengen jadi seorang food blogger, food reviewer. Untuk nentuin makanan enak atau gak enak. Tapi kalau lo di sini menentukannya yang gak enak. Terus yang menyedihkan dari sisi visual. Bukan gak enak sih. Oh enggak? Enak kan selera ya. Enak selera. Kan bisa ada orang suka ini, orang gak suka. Tapi kalau masaknya bener ya. Kalau masaknya bener ya. Oke lah. Ini yang mengecewakan. Mengecewakan. Gitu. Jadi sering dikecewakan ya di dunia nyata ya? Oh iya. Sama ya. makanan. Semua orang juga. Semua orang juga suka dikecewakan lah Bas. Tapi mungkin boleh cerita dikit di awalnya nih ya. Kenapa sih tujuannya lo pada bikin setfood? Sebenarnya gara-gara apa? Gara-gara emang pengen ngerosting sebuah tempat makanan yang awalnya bikin pengalaman jelek atau gimana? Awalnya itu udah dari berapa ya? 2016 atau 17 gitu. Oke. Suatu hari aku itu ke airport mau pergi lah. Terus benar. Pagi-pagi belum makan. First flight nih ya berarti ya. First flight. Oke. Belum sarapan. Terus mampir di sebuah restoran. Iya. Oke. Iya restoran. Iya benar. Di sebuah Masa restoran. di WC bang? Di WC ada makanan enak-enak juga. Iya. Restorannya. Tolong. Jadi aku pesan bubur gitu kan. Buburnya ini 50.000 kalau di total. Oke. Udah sama teks. Sama minum satu aqua gelas gitu. Aqua gelas? Bukan air mineral. Botolan. Oh iya benar, botolan. Botol kecil. Terus buburnya tuh hampir gak ada rasanya sama sekali. Hambar gitu. Terus aku minta ke orang, ada kecap manis gak mbak? Biar ada rasanya dikit gitu. Terus dia kasih. Lo bilangnya gitu biar ada rasanya dikit gitu? Iya kayaknya gitu sih. Itu udah 4 atau 5 tahun lalu lupa kan. Oke. Terus tak kecapin. Terus habis itu orangnya datang. Makan lagi. Ya lumayan lah ada rasanya. Tiba-tiba orangnya datang lagi. Mas kecapnya udah. Itu ada yang minta lagi. Oh iya ini. Iya. Terus
Pas aku bayar 50.000. Ampus. Tuh, terus sebelum saat itu. belum habis makannya foto dulu. Foto dulu terus langsung bikin account account baru di airport, di ruang tunggunya airport itu. Terus bikin account baru, upload fotonya, terus bikin ngomel-ngomel panjang banget di captionnya, curhatan. Terus yang menurutku agak lucu gitu, habis itu upload udah. Belum ada yang follow, gak ada yang view, gak ada yang like. Baru terus aku promosiin di story sendiri gitu. Ya gitu. Tapi sih. lega kan habis itu? Lega. Lumayan. Lega. Jadi kayak curhatan lo soal makanan udah bisa tersalurkan lah. Itu sebenarnya udah dari lama kepingin bikin, sebelum bubur itu udah agak lama soalnya kan sering aku makan di mall gitu kan. Restoran mahal kayak cafe yang menunya ratusan 175.000 satu porsi atau apa. Tapi nggak enak. Nggak enaknya itu kan kalau misalnya orang-orang suka orang di internet itu suka membela makanan mahal, nggak tahu kenapa. Soalnya itu lidahnya masnya aja itu yang nggak cocok. Lo aja nggak ngerti emang ilmu rasanya. kulineran lo tuh nggak bagus. Padahal yang aku makan itu jelas-jelas apa ikan aku pesen ikan yang 175.000. Ikannya tuh kayak super kering habis dari freezer dipanasin di microwave kan terasa lah ya. Nggak freshnya tuh berasa di lidah gitu maksudnya ya. kan makanan gak enak karena bukan selera kita, karena misalnya makanannya ini dari luar negeri yang kita gak tahu, atau makanan yang orang gak bisa masak. Kan terasa bedanya kan pasti. Benar. Kita masukin set food itu yang versi kedua, bukan gak enak karena gak selera gitu. Nah, lo dari bikin sendiri terus bisa ngajak adeknya gimana ceritanya? Kan kita tinggal berdua ya. Jadi kayak curhat. Otomatis. Udah bikin set food. Oh iya oke. Mantap, boleh minta passwordnya enggak? Enggak, awal cuma gara-gara gitu doang. Ya udah gitu doang. Pengalaman set food pertama kalau versi lo? Kalau versi Winner udah, kalau versi Rainer gimana nih? Jadi ada di suatu tempat di BSD. Di Tangerang lebih luas lagi. Udah disebut di BSD. Udah maaf. Udah sebut BSD. Di suatu tempat lah di daerah pinggiran Jakarta. Jadi habis itu kan kayak ada ya makanan-makanan sehat gitu kan, kayak yang biasanya makan sehat kan mahal-mahal yang salmon apa segala macam 80 ribuan gitu kan. Wow. Itu kayak gimana? Jadi kayak ada namanya, jadi itu satu set semuanya itu yang dimakan tuh kan ada kayak ada mainnya, ada sayur-sayurnya segala macam. Betul. Itu parah sih. Jadi kayak itu ngomongnya healthy crackers. Healthy crackers or something gitu kan. Tapi pangsit. Pangsit biasa gak ada apa-apanya gitu kan. Terus sayur-sayur kayak ya namanya kan keren-keren healthy something. Healthy vegetable, organic vegetable taunya. With something apa yang enak gitu. Ya dia daun sama kecap asin. Aduh. 90 ribu. Aduh. Cuma makan sayur sama pangsit 90 ribu. Oh yang itu burger mini yang dagingnya loncat itu apa? Apalagi? Dagingnya loncat keras soalnya. Jadi ini restoran di Jakarta ini. Iya. Ini restoran memang kita udah 4 kali kesana. Fail terus. Oh my God, gak pernah ada yang normal. Tapi terkenal banget. Semua orang bilang enak. Gak ada yang bilang enggak. Terus pengalamannya dia ini. Ada namanya burger mini kan. Ya namanya burger mini tapi gak semini itu, segini burgernya. Kayak sebulet kecil segini gitu. Sekepalan tangan lebih gedean kepalan tangan. Kepalan tangan lebih segede. Se-Oreo gitu mungkin. Iya kayak Oreo gitu kan. Kayak Oreo gitu kan. Tapi habis itu dingin. Dagingnya cuma kecil, wagyu katanya. Cuma ada satu, terus gigit keras banget sampai loncat itu dagingnya. Terus di Wagyu. Oh ya ada telurnya juga. Telurnya juga kayak telur segini telurnya. Aduh, telurnya puyuh. Jadi awalnya gara-gara pengalaman sendiri ya akhirnya mutusin untuk ya seru-seruan doang lah ya. Posting lucu-lucuan aja gitu ya. Dan ya ternyata banyak banget yang relate sama hal-hal seperti ini. Nah tadi Winner udah sedikit definisiin soal sad food menurut lo nih. Kalau dari menurut Rainer sendiri definisi sad food. Ya sebenarnya sama ya, kayak penampilannya gitu kan. Penampilan udah kalau kacau, kalau penampilan sudah jelek kan ya kelihatan gitu kan. Kalau rasa kan di foto nggak kelihatan kalau rasa. Ya penampilan, gosong apa enggak.
Habis itu kayak porsinya gimana dengan harga ya gitu-gitu sih yang sesuai. Tapi kalau misalnya lo nih berdua sebenarnya dua-duanya admin kah atau ada admin lainnya? Nggak ada Jadi uangnya. Nggak bisa bayar orang. Jujur. Terus kalau misalnya postingan tuh berarti lo kayak nentuin gitu gak? Kayak satu hari kita harus posting berapa. Kan soalnya biasanya kan akun Instagram nih tuh biasanya rapi kan. Kayak captionnya apa gitu-gitu. Kalau misalnya kalian kriterianya sehari harus posting berapa? Nggak ada sih. Cuma ada. Kalau kita mau aja. Oh paling gampang untuk nentuin makanan ini set food atau enggak. Itu kalau kalian dapat makanan ini, terus kalian tuh mikir, kok tega ya orang ini jual makanan gini. Ya, itu set food berarti. Itu berarti set food ya? Ya kan sering kan gitu. Kita beli apa, pas makanan datang, ya ampun kok tega banget restoran ini kasihin kita makanan kayak gini ya ampun. Itu set food. Dari mulai posting-posting sendiri, sampai akhirnya blow up gitu ya. Orang-orang pada mulai curhat tuh mulai kapan? Sekitar 2 tahunan sih kayaknya. Itu kita lagi ngomong-ngomong lagi ke mall dia mau potong rambut gitu kan. Habis itu kayak jalan-jalan. Kak kok kita followers cuma 100 ya? Iya ya kok cuma 100 ya gimana ya? Itu 100, kita pas 100 aja udah kayak giveaway baju gitu kayak 100 gitu kan. Wow 100 followers. Ada yang nerima giveaway-nya? Ada teman-teman sendiri. Oke, 100 itu yang kenal-kenal semua. Misalnya ada orang yang gak kenal. Ada yang misalnya. Ini temannya siapa? Ini temannya. Bukan. Orang baru. Orang gak kenal. Gila. Keren. Nah habis itu lanjut lagi yang ke mall itu kita curhat-curhat gitu ya. Gimana mau di Instagram ads gak ya? Gak usah lah coba. Terus dia potong rambut. Aku pergi kemana lihat. Buka HP. Kok 1.000. Terus kayak refresh 2.000. Refresh 3.000. Langsung lari ke salon. Kak. Dia lagi keramas gitu kan. Lagi keramas. Kak. Refresh. 10.000. Tiba-tiba gitu. Gara-gara di Twitter. Ternyata viralnya di Twitter ada orang. Bukan artis, bukan siapa. Akun biasa. Dia tuh nge-tweet gini. Guys ini ada Instagram lucu. Underrated lucu. Terus dia post beberapa foto set foto yang lucu-lucu di tweetnya. Bikin thread gitu ya? Enggak, cuma satu post aja. Yang nge-retweet kayak 30 ribuan orang nge-retweet. Tiba-tiba. Jadi kayak waktu itu kita dalam 2 hari dari cuma gak sampai 1.000, gak sampai 1.000 followers. Bisa sampai langsung 40 ribu gitu dalam 2 hari. Kayak refresh. Sejam nambah 10 ribu. Iya sejam ya itu ya. Dalam 1 hari dari cuma ratusan. Tiap kali di refresh dia nambah ya. Langsung bisa swipe up ya. Langsung swipe up. Terus kita kan kayak kaget gitu. Wah. Biasanya semua yang masuk DM kan kita baca, kita post semua. Terus lama-lama, guys sorry ya gak semua DM-nya kita bisa baca. Maklum baru viral. Jujur maklum baru viral. Tapi yang curhat tuh banyak banget berarti ya? Lumayan. Oke, sebelum lo ke blow up gitu ya, dapetin 40.000 followers gitu ya, dan sampai sekarang bisa dapet ratusan ribu followers gitu ya. Waktu awal-awal nih, teman-teman lo berarti sering curhat-curhat juga soal makanan? Iya, teman-teman banyak yang suka kan, soalnya kenal, wah ini keren ini idenya, keren ini. Terus kita cuma dalam hati, iya keren tapi kok gak viral-viral. Keren sih, tapi kok gak naik-naik ya. 2 tahun kemudian. Tapi setelah itu naik gitu ya, yang curhat sekarang banyak banget atau gimana? Banyak banget. Kita ada line ad juga, besok ada orang dari DM gitu. Soalnya kalau DM Instagram kan pasti ketimbun kan. Ketimbun ya benar. Udah gitu kayak bisa ke-delete gara-gara gak kebaca-baca gitu kan ya. Bukan gara-gara sombong nih, ya kan. Cuma emang banyak aja DM-nya. Ada yang marah-marah tadi siang itu ada. Wah kak aku DM gak pernah dibaca, ini definisi jahat katanya. Ya terus maaf. Coba lihat ke kamera mau bilang apa? Ini siapa ya? Terus aku buka. Bilangnya gitu, ini siapa ya? Terus aku buka profilnya kan. Lihat message-nya. Oh iya benar udah pernah DM tahun lalu ya. Terus aku baca. Oh iya. Terus aku komen balik ke dia. Iya udah baca kok barusan. Udah baca barusan setelah 1 tahun. Januari 2020 ya. Gila. Ya tapi bukan berarti sombong. Bukan sombong. Tapi emang gara-gara banyak aja yang cerita pengalamannya. Soalnya gitu kan setiap hari itu di DM kita kayak kan Instagram tulisannya DM 99 plus gitu. Oke. Kita selalu ada plusnya gitu loh. Terus
kita baca sebanyak mungkin yang kita bisa lah sehari itu. Baca DM sampai gak ada plusnya lagi kayak. Tapi masih ada 99-nya. 98. Oh my God, gimana cara habisinnya. Gila. Tapi akhirnya kan juga viral. Gara-gara Twitter akhirnya masuk Line Today. Terus jadi pembicaraan orang-orang. Terus baru tahu juga lagi masuk Line Today. Line Today. Tahu kok. Tahu kok. Tapi mukanya gitu. Waktu itu yang lumayan gede. Jakarta Post kayaknya. Oke. Jakarta Post bikin artikel, terus artikelnya di repost sama koran-koran. Gila. Nah, gara-gara di repost dan gara-gara viralnya akun kalian ini yang buat orang-orang jadi antusias cerita gitu kan. Ini sebenarnya orang-orang antusias cerita kalau menurut lo gara-gara kenapa? Emang banyak banget makanan-makanan yang dalam tanda kutip sad food di Indonesia ini? Ternyata banyak. Oh iya. Banget. Tahu ya. Baru tahu ternyata banyak ya. Pas ngomong tuh ternyata banyak. Ternyata banyak ya. Tapi kita setelah ada sad food ini, kita setiap hari bacain DM-nya orang cerita yang sedih-sedih, kita jadi lebih bersyukur. Soalnya kita kalau dapat makan gak enak, terus kayak masih lebih parah gitu. Jadi kayak toleransi kita semakin naik. Jadi standarnya turunan dikit lah gitu. Standar kita super turun, kayak makanan super gak enak gitu kayak oke lah ya. Yang penting gak gosong kan, gak gosong oke bisa dimakan. Dagingnya gak loncat kan. Yang lain pasti banyak yang lebih sedih. Oke. Nah terus kenapa pentingnya sebenarnya buat orang-orang cerita ini? Maksudnya kalian juga sekaligus ngasih warning buat orang-orang di luar sana soal makanan-makanan yang bisa dibilang sad food gitu atau gimana? Sebenarnya kita mau bikin sad food itu bukan buat menjatuhkan restoran, bukan buat, ini penting nih ya. Bukan membuat menjatuhkan atau merugikan atau orang-orang bahasanya mengambil rezekinya orang, menghambat rezeki itu bahasa netizen kan. Terus tapi kita maksudnya kalau kita dapat pengalaman apes atau apa, ya kita share dan kita tertawakan bersama gitu. Ya lucu-lucuan aja gitu. Fun, ini buat fun doang gitu. Kalau misalnya kalau kamu dapat sial, terus kamu sudah bisa ngetawain, itu kan berarti kamu sudah melampaui. Sudah ikhlas. Sudah bisa melampaui perasaan sedihnya itu. Iya benar-benar, gak dendam kayak mana sih restorannya gitu ya. Ya udah kita ketawain bareng aja, namanya apes gitu. Tapi kalau dari pengalaman kalian gitu ya, apalagi setelah buat akun sad food ini, ya kan, masih tetap dapat pengalaman, dapat makanan-makanan yang sad food gitu. Iya, jujur aja. Iya. Kan kita gitu juga manusia. Iya, kita semua juga. Benar-benar. Pengalaman yang masih diingat yang paling baru apa enggak? Ada enggak? Paling baru. Ini pengalaman kalian ya, bukan dicurhatin sama orang ya? Ada sih yang sebelum pandemi, tapi ngepostnya waktu sudah pandemi gitu, pasti sad food. Jadi lagi di mall pesen honey lemon tea. Gitu. Pokoknya honey lemon tea. Minuman yang udah ada honey-nya itu siap-siap aja sad food. Gak tahu kenapa pasti gitu. Soalnya terus aku pesen hot honey lemon tea. Ya udah lemon tea. Terus datangnya tuh seasbak kecil gitu. Kan biasanya kalau teh kan biasanya ada tekonya bisa refill kan. Iya. Gak ada, soalnya kan honey lemon tea. Ini lo makan di tempat? Iya, makan di tempat. Waktu dulu sebelum pandemi masih ke mall bebas. Terus dapat satu kecil sama ada satu irisan lemon, udah. Terus aku minum kayak itu air panas ya, bukan teh kan? Air tawar kan? Teh. Terus kayak 30.000 ke atas dulu harganya sebelum pajak gitu. Aduh. Terus aku foto kan. Aku foto mau diupload ke sad food, tapi waktu itu lihat DM-nya kok yang lainnya banyak yang lebih sedih kayaknya daripada masih sungkan ngupload jadinya kayak Jadi pengalaman-pengalaman itu sebenarnya banyak ya. Banyak. Kayak lo mau foto, lo mau post gitu ya, tapi kok terus dia DM, kayaknya lebih worth it untuk masuk daripada kita. Cerita-cerita orang lain lebih worth it gitu ya. Gila sih ya, kalau misalnya kita ngelihat DM-DM-nya sih emang lumayan seru-seru ya. Parah-parah lucu sih. Lucu sih gue ngelihatnya juga nih. Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin ke Instagram, di Instagram kita di @mldspot tuh kita juga ngasih kesempatan. Kalau misalnya ada followers kita atau followers kalian nih yang pengen nanya sesuatu sama kalian berdua. Nah ini sekarang kita bakal bacain nih beberapa pertanyaan-pertanyaannya. Udah siap ya? Oke. Kita mulai dari yang pertama. @ilhamfh_3353. Hai Ilham Eva _54353.
Gimana cara Mimin @_sadfood nanggepin post sadfood versi netizen yang sebenarnya nggak se-sadfood itu, malah terkesan sengaja menjelek-jelekan si penjual makanan tersebut. Gimana cara, ya udah gak usah di-post. Gak usah ditangkepin. Terus kan kalau masih masuk di DM yang bukan general, yang bukannya itu belum di-accept kan gak kelihatan ya create apa enggak gitu. Ya udah gitu, dilewatin. Oh, dilewatin aja. Biasanya kita gini kayak, Dek ini set gak? Enggak kayaknya. Enggak, banyak yang lebih parah, oke. Gak jadi gitu. Oke. Ini cuma verifiednya kayak, ini oke gak? Enggak. Ini oke gak? Enggak. Gitu. Karena pengalaman kalian sendiri gitu ya, udah ngelihat berbagai macam sadfood gitu ya. Jadi secara gak langsung udah punya filternya sendiri gitu ya. Iya, soalnya awal-awal ceritanya itu, seset-setnya makanan yang menurut kita sangat-sangat parah, kita post, ada aja di komentar netizen yang bilang, ini gak set Min gitu. Yang paling parah tuh biasanya, ini makanan daerah saya gitu. Itu banyak banget. Jadi kayak misalnya dia makan, wah ini kok gini. Loh kalau di daerah sini memang gitu Min. Oh mati. Oke, salah. Oke, maaf ya. Maaf. Di take down akhirnya atau gimana? Ya kayak, oke, maaf ya, sorry kita ternyata salah ini menyinggung, ternyata bukan sadfood. Habis itu archive. Kita sorry ya, jadi kita delete gitu di archive. Di sorry dulu sekalian, kasih sekalian konfirmasi gitu ya, permintaan maaf ya. Jadi lumayan ngeri ya. Iya, itu lumayan ngeri di situ kayak banyak tuh, ini daerah saya ini. Oh iya, maaf. Maaf kita gak tahu. Satenya memang gitu Min, memang cuma segini-segini. Tapi itu enak Min, tapi cuma segini kayak. Oke, iya gak apa-apa. Ya udah, aku percaya kamu. Maafin kita yang salah. Nah berikutnya dari @Mbak Uci. Halo Mbak Uci. Hai. Pernah gak nemuin makanan yang bener-bener set dari resto atau tempat makan yang sebenarnya udah besar atau terkenal? Kalau bisa di-spill dong. Waduh. Enggak. Inisial. Apa? Masuk kan? Yang kemarin. Iya apa? Yang itu. Yang tinggi di atas. Di sebuah tower. Apa itu? Pengalaman kita sendiri itu. Itu ya ada kok ceritanya di sadfood. Coba cari aja yang mana ya. Boleh sedikit ceritanya. Pokoknya tempat mewah. Makan cantik-cantik gitu, tapi makannya gak cantik sama sekali. Kenapa gak cantik? Kan itu kita lagi berempat sama sekeluarga. Tunggu, ini banyak loh ya tempat seperti ini ya. Banyak banget. Kita gak spesifik satu. Terus di komentarnya tuh banyak yang nebaknya salah juga, banyak banget. Oke, ini lagi makan berempat. Sama keluarga. Terus kita kan mau, coba sekali-sekali makan enak lah ya. Ya fancy. Kan aku habis nonton video-video YouTube yang makanan enak-enak yang apa. Terus kayak, asik nih makan enak beneran. Sana kita lihat menunya, lumayan. Kayak satu menu harganya bisa 400-an, 300, sejuta gitu. Terus kayak, tanya ke orangnya, Mbak ini yang mana yang enak? Gak tahu, semuanya enak. Oke. Ternyata semuanya gak enak. Gila. Kayak apa, gak ada gambarnya semuanya. Jadi iya menunya soalnya cuma tulisan doang sama harga ya. Tulisan sama harga. Tulisannya kan aku gak ngerti itu masakan apa. Bahasa-bahasa terus aku search kuliner di Google. Wah bentuknya bagus nih gitu. di Google bagus pasti. Pas keluar datang. Nyek gitu. Oh no. Kayak. Aduh. Kalau bahasa Jawanya jemek gitu. Kita ini bisa bedain makanan enak beneran sama makanan orangnya masaknya asal-asalan gak niat. Ya semua orang bisa bedain lah. Oke. Ini yang kedua. Yang enggak. Kurang niat. Atau mungkin sudah mendekati waktu tutup. Gak niat sama atau sekali. Shiftnya dia udah mau selesai. Pokoknya. Mungkin dia mau dipecat. Iya benar. Atau mungkin mereka tahu kalian adalah admin sadfood. Jadi sengaja di gak enak-enakin supaya masuk akun. Jahat banget. What? Rugi dong mereka. Gue langsung konspirasi nih kalau gitu. Pokoknya kita sakit perut beneran. Maksudnya bukan sakit perut kayak kata-kata kiasan. Aduh sakit perut, tapi beneran sakit perut. Diare. Padahal tempatnya ya itu. Padahal tempatnya bagus, mewah gitu ya. Oke, mahal. Sakit hati ya berarti ya. Sakit hati, sakit perut. Terus namanya netizen ya. Kita udah cerita kayak gitu. Min itu lidah lu aja yang gak biasa tuh makanan mahal gitu. Kayak
Ya gak gitu. Coba mau tuker, kamu pergi ke tuker lidah apa? Silakan. Sana. Cobain sendiri ya. Cari aja tuh restoran di mana nggak tahu. Berikutnya adalah pertanyaan dari @Mel's Venture. Nah kalau dari Mel's Venture ini dia nanya, kalau misalnya kalian cuma bisa makanan apa aja yang ada di feeds-nya Set Food. Oh no. Tapi dari semua yang udah ada di situ tuh, lo dikasih kelonggaran boleh ngeluarin 3 makanan yang mengecewakan. Ngeluarin tuh gimana? Ngeluarin 3 itu boleh lo gak pilih. Oh. Tapi sisanya yang paling dipilih. set. Yang paling set apa? Yang lo cuma boleh makan itu menu makanan lo yang ada di akun lo doang. Ada sosis yang disapu. Seumur hidup. Mending gak hidup kayaknya. Gak mau pilih nih yang mana aja. Yang paling set itu rendang kuah rawon. Wah, itu gue lihat lagi. Ada yang makanan disapu sih, jadi kayak jatuh terus disapu. Makanan disapu tuh gimana? Dia jatuh. Ada debunya gitu, ada rambutnya. Ya, orang ke pentas seni di sekolah atau apa beli hotdog kan dia. Terus dia mau makan, jatuh gelundung. Sosisnya itu gelundung. Ya. Terus di video juga ada yang lagi nyapu serok gitu, masuk. Orang lagi nyapu. Langsung kesapu, syup. Aduh, gak jadi makan. Gak jadi makan. Dibuang. Aduh. Itu parah sih. Aduh, tapi itu yang lumayan parah ya berarti ya? Oh yang paling, ini yang nomor 1 paling parah menurutku. Apa yang paling parah nih? Ceritanya ada sebuah chain restoran. Ada seorang anak muda, anak kosan yang lagi kelaparan banget. Oke. Sangat lapar, dia memesan online. Oke. Terus dia tuh udah nunggu-nunggu banget soalnya namanya anak kos spesial banget ya. Pesan yang paket paling mewah yang ada mocha float, ada ayamnya, ada nasinya, ada kentangnya gitu-gitu kan. Terus dia itu pas udah nunggu lama drivernya datang. Drivernya datang, yes seneng kan dia. Terus drivernya cuma kayak ngasih terus langsung pergi lagi. Kira-kira kenapa? Terus pas dia buka ternyata mocha floatnya itu udah campur sama ayam, campur sama nasi, udah tumpah semua kan. Itu padahal dia udah bener-bener seneng banget kepingin nungguin kan. Terus akhirnya dia lihat itu langsung nangis kan dia, wajar sedih kan, sedih banget kan. Saking nangisnya, saking gak teganya, saking sampai dibanting sama dia, kayak kesel banget. Wah dibanting ke lantai kan. Itu cewek lagi gak sih? Ya terus ya yang itu sedihnya bukan di situ. Yang paling jahat dong komentarnya bilang itu kan juga makanan ya, kenapa dibuang-buang ya ampun, masa mau makan mocha float campur ayam. Ya terus kayak netizen ya kan masih bisa dikeringin ya makan tuh. Dikeringin gimana? Kalau boleh tahu. Misal kita jawab, emang kamu mau makan kayak gitu? Ya kan bisa dikeringin Min, itu kan tetap makanan. Ya. Standarmu cukup rendah ya sebagai manusia ya. Maksudnya ini ada orang sudah sedih, udah nangis, terus masih kamu dibully. hina-hina dibully gitu ya. Ya ampun. Soalnya gitu ya, biasanya netizen tuh gak tahu cerita di balik itu. Atau gak tahu ceritain. Udah diceritain. Mau ngomong aja Dawi. Pengen biar dibalas aja sama lo soalnya. Mungkin ya. Caper ya. Biasanya second account, third account gitu mungkin. Gila. Dari Dice in the Nightmare. Waduh. Wow. Nama akunnya Dice in the Nightmare. Sad boy pasti nih ya. Selama ada set food, apa makanan set food yang paling keinget sampai sekarang? Yang paling keinget ya. Punya kita sendiri atau punya orang? Bebas. Boleh punya lu sendiri dan punya orang. Yang kalau yang punya kita sendiri ya itu sih, yang makan berempat sama keluarga itu gak pernah bisa lupa sih. Karena itu harusnya jadi momen spesial gitu ya. Momen spesial. Barengan sama keluarga, rusak semua langsung sakit perut gitu ya. Kalau dari lu ada gak? Yang paling inget? Dari yang lu beli sendiri berarti? Kalau yang jadi icon itu ini Roti Legend sama namanya ada ayam artefak. Oke. Jadi ayamnya itu bentuknya itu kayak pentungnya Flintstone. Ayam artefak. Dia bilang, jadi orang ini. Ayam artefak. Orang ini beli apa? Ibu-ibu dia itu beliin suaminya. Kesian. Oh enggak, bukan ibu dia. Oh enggak, suaminya di kantor beli ayam. Terus katanya, ini aku pesen nasi ayam. Kok yang datang malah artefak. Bentukan Flintstone. Itu. Tapi gede banget, tapi tepungnya yang gede. Terus dia tanya ke suaminya, tapi enak enggak? Enak tapi. Tapi bentuknya luar biasa aneh. Bentuknya set tapi rasanya enak gitu ya. Dan namanya lucu. Ayam artefak.
Ayam Martefak. Jadi kalau misalnya ketemu tuh ya ayam Martefak lagi langsung di tag aja ke _sadfood ya. Surprisingly enak. enak. Udah nyoba? Enggak tahu di mana belinya. Iya sih bener juga. Soalnya yang ngirim-ngirim tuh bener-bener gak tahu dari mana-mana ya. Dari Jakarta mungkin atau dari daerah-daerah lain gitu ya. Iya roti legend aja dari berbagai macam pulau ya. Tersebar seluruh Indonesia. Gila gokil. Itu dia beberapa pertanyaan-pertanyaan yang udah kita bacain. Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Terima kasih. Dan kita mau ngingetin lagi kalau misalnya lo nge-follow Instagram kita @mldspot, itu lo bisa tahu nih bintang tamu kita berikutnya siapa. Udah gitu lo bisa tahu juga nih kira-kira enaknya nanya apa sama dia. Nah lo tulis aja di kolom komentar, nanti kita bakal bacain seperti sekarang nih. Jadi silakan langsung cek ke @mldspot dan jangan lupa lo juga bisa lihat berbagai macam konten-konten inspiratif lainnya di @mldspot. Nah, ngomongin soal makanan, ini kan bisnis orang ya sebenarnya ya. Ini kan ya. orang-orang kayaknya orang iya. Oh iya benar. Masa pesugihan? Nah ini kan orang nih ya, mereka berbisnis, mereka niatnya dalam tanda kutip pengen mencari hidup, makan gitu ya. Yang makan juga kepingin hidup juga sih. Iya sih ya bener ya. Nah kan banyak juga dong berarti yang ngerasa kayak ini kan bisnis gue, lo kenapa ngejatuhin bisnis gue? Ada yang suka kritik kayak gitu gak? Iya sebenarnya biasanya punya restoran. Mungkin awal-awal sebelum kita terkenal, sebelum kita viral kan kita masih belum begitu peduli. Jadi masih dikasih tahu ini restoran apa. Tapi waktu kita udah viral ya kita juga punya tanggung jawab. Kita nggak mau. Iya dalam tanda kutip menjatuhkan juga gitu ya. Kita nggak mau reveal ini restoran apa namanya, beli di mana. Soalnya kan kalau kita udah kasih tahu ini restorannya beli di mana kan. Orang bisa aja curang, misalnya kompetitor nih mau menghancurkan pesaingnya, dia itu asal aja beli pesan makanan di sana, di rekayasa atau di acak-acak misalnya, terus di foto kirim ke kita kan bisa. Bisa. Nah untuk menghindari itu supaya kita jadi cuma santai-santai ketawa-ketawa aja ya, akhirnya semua kita nggak kasih tahu namanya. Oke. Walaupun nggak dikasih tahu namanya, tapi kadang-kadang ada yang kenalin. Apalagi pemilik usahanya nih kadang-kadang ngenalin. Ini makanan dari restoran gua gitu. DM gitu ada nggak? Ada. Oke, gimana nggak tuh? Cuma sekali. Gimana tuh? Lo coba cerita-cerita ada yang sampai marah-marah atau mungkin sampai nyamperin kalian tuh ada gak sih? Nah, enggak. Paling bukan nyamperin sih. Cuma kan ada temen yang kerja di restoran itu. Oke. Habis itu dia ngomong, tahu gak sih bosku tahu loh rumahmu di mana, kayak what deh. Habis itu kayak tahu nomor orang tuanya juga, nomor orang tua kita, terus tahu nomor kita siapa, nama panjang kayak. Tapi nggak diapa-apain sih untungnya, kita masih di sini. Iya sih benar. Apakah setelah ini kalian masih bisa? Biar hilang kan. Tapi gitu ya, apalagi paling parah banget waktu itu, ini pertama kali setelah kita viral. Postnya waktu itu terakhir. Makanan di kereta api, makanannya enak, bener enak, maksudnya kayak ini pengalaman sendiri soalnya. Waktu aku makan enak bener, tapi bentuknya itu jelek banget, kurang enak, bentuknya super jelek gitu. Terus aku foto kan, masukin Sadfood, terus pegawai kereta api itu nyerbu kita, ada ribuan pegawai yang kerja di kereta api itu komennya berapa ribu, komennya makian. Ini menjatuhkan apa? Saya berani jamin, saya pegawai itu, ini makanannya enak, saya berani jamin. Ya memang aku kan bilang enak, cuma bentuknya aja jelek kan. Terus akhirnya tiba-tiba suatu saat komennya mereka yang jahat-jahat itu hilang semua, dihapus, kayaknya dimarahin sama bosnya atau gimana. Kayaknya bosnya malu atau hapus ya kalian dengan komen-komen kayak gitu. Terus officialnya PT something yang penyedia makanannya itu DM kita, Mas ini maaf ya itu apa tadi jadi ribut segala macam, mau nggak kita ajak makan bareng atau apa biar ngerasain aslinya gimana. Terus kita enggak deh, terima kasih. Soalnya kayak jujur aja agak takut. Kita kan juga nggak mau gratisan. Kalau mau membuktikan sendiri ya kita beli sendiri aja. Kita beli sendiri. Gitu. Karena daripada nanti penilaian jadi bias gitu ya. Oke. Tapi ya gitu ya, udah pengalaman dihujat berarti kalian ya. Ya. Dihujat tapi selalu akhirnya baik-baik. Akhirnya baik-baik. Nah, soalnya kan kita ngomongin benar. Iya benar. Gak ada tujuan jahat. Dan juga banyak yang ya emang bentuknya doang gak enak. Tapi rasanya enak kok gitu kan. Kan ada orang yang gak terlalu peduli, ya udahlah yang penting rasanya enak gitu kan. Tapi kan ada juga orang-orang yang ngerasa tersinggung gitu ya. Terus misalnya ada restoran yang ketahuan, oh iya terima kasih ya, nanti kita benerin. Terus akhirnya
berapa minggu kemudian aku pesen lagi di restoran itu, ternyata memang lebih enak gitu. Memperbaiki diri. Memperbaiki juga. Ada juga yang gak memperbaiki diri. Tapi masih ngotot. Ini enak. Beneran ada? Ada. Contoh-contoh. Udah di take down sih. Jadi udah di take down. Udah take down, jadi gak enak lah sama orang. Jadi pernah. Jadi kalau mau dicari buktinya di Instagram juga gak ada hilang. Cuma cerita aja. Ada, ini orang beli makanan rice box gitu. Tempatnya gede banget, isinya cuma seupil, terus ada lauknya udang goreng cuma 4 biji gitu. Harganya 40.000 ke atas. Atau 45, 50 ribu. Tambah ongkir bisa 20, tambah berapa gitu kan. Terus dia kan protes. Habis itu. Padahal kita udah sensor, dia udah sibuk-sibuk edit. Jadi videonya dia download, terus diedit di komputer buat nyensor gitu kan. Nyensor nama namanya. Terus diupload. Terus masih ketahuan. Yang punya sama beberapa pegawainya spam DM kita. Halo mas, saya pegawai dari restoran ini. Halo mas, saya CEO restoran ini. Halo mas, saya direktur restoran. Ya ampun, tambah naik. terus, oh iya kenapa? Ini terus dia kayak, ini yang kalian lakukan itu jahat gitu kayak. Ini quote dari film apa? Yang kalian lakukan itu jahat. Yang kamu lakukan itu jahat. Kan udah disensor ya. Tapi saya tahu. Oh iya. Oke. Terus kayak ini sudah kita udah klarifikasi loh. Mohon di take down gitu kayak. Jadi katanya itu kayak boxnya itu harusnya itu box yang large, tapi dia pesannya medium gitu kan. Soalnya boxnya medium habis, jadi makanya kelihatan kecil gitu. Padahal boxnya yang salah katanya sih gitu. Tapi terus nih akhirnya oh ya udah kalau gitu nanti saya pesan sendiri, saya buktiin insert foto atau enggak. Habis itu kayak emang yakin mau diakui ini dari restoran apa, kan udah kita sensor. Kalau misalnya kita mau take down kan kita pasti bikin pengumuman kan. Iya. Kalau tiba-tiba di take down gak ada pengumuman kan orang bingung. Jadi kita take down kasih pengumuman, oh ini dari masalahnya udah terselesaikan, restorannya udah klarifikasi segala macam, makanya kita take down. Tapi kalau gitu kan akibatnya ketahuan kan restoran apa. Benar. Tapi mereka ngotot aja, iya gak apa gitu aja. Gak apa-apa ketahuan. Ya udah terus, ya udah saya pesan sendiri. Terus, oh ya namanya siapa, naik kita beliin gitu. Enggak usah kita bayar uang sendiri aja gitu kan. Supaya adil. Biar gak ketahuan juga. Iya benar. Habis itu kita pesan sendiri terus. Kalian itu menghancurkan rezeki orang. Ya ampun ini orang udah mau pesen. Masih aja dilanjutin. Aku kan udah baik-baik mau nyelesain. Benar. Dianya mungkin udah lagi panas mungkin ya. Jadi kayak marah gitu. Terus yaudah pesen 40.000, ongkir 30, jadi 70.000 satu biji rice box. Terus itu kita videoin, rice boxnya datang, dibuka masih segel, diliatin, terus aku makan, kita sambil selfie makan, gitu kan. Nah ini buktinya, ya udah terus baru kita take. Oke. Tapi pas datang, itu urusan nanti lah. Nih, tapi gini, ada yang pernah ngomongin gini gak? Mau dibawa ke ranah hukum, saya tuntut Anda ya. Oh iya, semua juga ngomongin gitu. Ada yang pasal itu di screenshot terus dikirim ke kita gitu. Oke. Lo gak takut apa masuk penjara? Awal-awal takut. Terus lama-lama. Ya kan kita cuma lucu-lucuan ya. Iya. Kayak, ya kalau mau dihapus ya gak apa-apa. Ya kalau mau dihapus ngomong aja gitu. Oke. Jadi nggak sebenarnya udah kebal juga ya sama omongan-omongan kayak gitu ya? Ya masalah seaneh-anehnya kalau gak ada niat jahat kita omongin baik-baik harusnya selesai. Harusnya. Tapi gini nih, orang-orang pasti selalu bakal ngomong ini, apalagi yang pemilik restoran nih. Coba kalau dibalik lo yang bisnis restoran, terus di saat itu kayak emang boxnya kurang, atau ternyata bahan makanannya lagi kurang. Lu pernah mikir kayak gitu apa enggak? Nah itu solusinya makanya aku pesan sendiri. Aku mikirnya yang seadil mungkin lah ya. Ya makanya kita pesan sendiri, kita buktiin sendiri. Ini emang beneran set atau dibikin-bikin sama yang kirim fotonya gitu kan. Bisa aja pengen viral gitu kan ya? Bisa, fair kan? Bisa aja. Oke. Tapi gak pernah kayak gitu ya? Maksudnya lu pikiran kayak gitu kayak, ini jahat juga yang kita lakukan gitu. Kalau misalnya direkayasa, di fotonya kan harusnya ya nggak ngerugiin siapa-siapa. Soalnya kan kita sensor kan namanya. Gitu. Benar. Iya, kalau emang udah ketahuan ya kita hapus kan nggak enak. Oke. Ya tapi so far ya
Satu ini untuk lucu-lucuan, sama yang kedua ya emang ini apa adanya gitu ya. Sebenarnya buat konsumennya juga biar mereka merasa lega juga itu sih. Benar. Karena banyak juga yang ngerasa pengalaman seperti itu, tapi nggak bisa nge-spill atau nggak ada medianya. Tapi banyak juga restoran atau kafe atau apa yang follow kita, orang-orang yang punya restoran gitu follow kita karena ini account IG-mu ini bantu banget buat kita supaya kita evaluasi, jaga makanan kita supaya nggak kayak gini gitu. Oke. Ya bagus juga berarti ya. Jadi ya di balik itu pasti ada sisi positifnya. Iya kan? Iya. Enggak positif sih. Kalau positif enggak masuk food. Tapi gini. Lo dapat DM banyak banget ya. Cerita-cerita orang yang makanannya gak enak apa enggak. Lo bener ada yang pernah lo cross check sendiri gak sih? Kayak lo datengin tempatnya atau mungkin gue coba pesan deh makanannya emang sejelek ini, seset food ini. Nah, kebanyakan kita gak tahu. Gak tahu tempatnya di mana gitu. Jadi cuma ngirim langsung fotonya lucu aja gitu. Ada followers yang benar-benar kayak sampai datengin tempatnya, ngecek langsung gitu ada gak? Kayaknya ada. Yang mana? Rawon itu loh. Yang dia datang ke tempat. Restorannya palsu. Yang restoran palsu itu. Gimana cerita? Coba cerita. Dia mesen apa rawon? Enggak, rendang. Jadi rendang cuma segini. Ada rendang datang. Dagingnya segitu. Dagingnya segini dagingnya. Kuahnya lumayan banyak tapi. Kuahnya sepiring. Sepiring tapi kuahnya. Dia pesen 4 porsi. Kayak gitu semua. Terus? Dia itu katanya pesen di aplikasi Gojek atau Grab online atau something online-nya itu. Itu restoran terkenal, namanya restoran yang punya banyak cabang, udah terkenal gitu. Franchise. Dan apa nih kayak nasi Padang kali gitu ya? Nasi Padang ada franchise-nya gitu. Udah terkenal lah, reviewnya bagus. Verified nih. Verified. Terus ada centang verified gitu. Ternyata itu restoran palsu. Restoran lain yang pakai namanya restoran yang udah terkenal. Jadi kayak sebenarnya restoran rumahan atau apa, orang asal-asal masak. Dia daftarnya ke ojek online itu, dia daftar pakai namanya restoran lain yang udah terkenal. Palsuin berarti. Anehnya bisa di-verified. Soalnya mungkin aplikasi online itu nggak ngecek ke lokasinya langsung. Ya karena kan banyak. Apalagi pas masa pandemi kan makin banyak orang-orang bikin usaha gitu. Si orang yang pesen 4 porsi ini kan kesel banget. Dia tuh datengin ke alamatnya yang tertera. Ternyata alamatnya itu bukan restoran, cuma kayak rumahnya orang, tenda atau apa gitu. Terus ada tulisan, ada spanduknya gitu, kecil yang gak jelas. Itu epic sih itu. Jahat ya. Iya, lagi ngetren kayaknya. Gitu. Bisnis restoran palsu gitu. Iya, waktu itu sempat viral di Twitter juga. Bukan dari kita tapi dari orang itu. Dia terus waktu viral itu banyak yang komen, aku juga pernah dapat gini, aku juga pernah dapat. Jadi kayak banyak restoran-restoran yang namanya udah terkenal itu dipalsuin sama orang-orang banyak. Bahaya nih, jadi harus hati-hati sebenarnya ya. Pemilik restoran. Hati-hati sama jangan suudzon dulu, mungkin bukan dari restoran itu. Iya gitu benar. Bisa jadi dipalsuin. Mungkin palsu. Gitu. Jadi jangan cepet-cepet kayak ambil kesimpulan. Ya kalau lo pengen ya benar-benar lo datengin, lo coba lihat gitu kan. Lo kaget sendiri deh. Tapi gila ya kalau ngelihat dari cerita-ceritanya, dari pengalaman-pengalamannya banyak banget gitu ya. Sampai dari cuma ratusan followers teman-teman kalian sendiri, sekarang bisa ke 100.000. Lo ngerasa gak sih atau lo kepikiran gak sih kalau bakal sampai di titik ini gitu, kayak punya akun yang followersnya bisa sebanyak ini? Kepikiran itu cuma kayaknya seru ya kalau viral. Iya kayaknya seru ya kalau viral. Duar kayak, oke. Tapi gak pernah lo nge-aim gak, oke kita harus bikin akun ini terkenal gitu? Enggak sih. Ya, cuma ngomong-ngomong kayak kok gak terkenal ya dulu kita ya. Gitu. Kayak, terus ya itu gara-gara sehari meledak itu kayak. Tapi viral gak beda-beda juga ternyata ya. Gak beda-beda juga ya. Masih hidup normal-normal aja. Ya, semua orang bilang kan, pasti dapat banyak uang ya kayak. Jujur aja enggak guys. Dibilang 100.000 followers jadi kaya? Enggak. Followers banyak itu gak bikin kaya. Dikira ratusan ribu dikirimin makanan? Enggak. Kita beli juga. Kita yang beli. Kita bikin merchandise, yang beli juga teman-teman kita sendiri. Beli, ayo beli nih. Tapi kemarin ada orang beli dari luar pulau gitu sih. Kayak, iya gak kenal. Gak kenal lah. Kayak dia beli, kita kan seneng banget. Ada yang beli merchandise kita, dia beli kayak 6 lanyar gitu kan. Kita kasih bonus banyak. Kasih tote bag, kasih kaos kayak makasih udah beli. Berarti dari luar pulau berapa banyak? 1 orang. 1 orang udah seneng banget kita kasih bonus banyak gitu. Nih itu soalnya ininya apa nih, merchandise ada apa aja sih? Menteri Pertanian kita pernah bikin
Kalung anti corona. Ya, Terus eukaliptus ya kan. Kita bikin kalung anti set food. Isinya bawang goreng. Isinya bawang goreng. Bisa dimakan tapi. Bisa, ada isinya beneran. Ada bawang gorengnya. Keren, gila. Ini anti set food bawang goreng. Ke menteri-menteri. Terus dulu pas awal-awal hasilnya mau disumbangin ke orang yang kena corona gitu. Terus nanti hasil penjualannya kita sumbangin. Tapi sudah disumbangin sih. Udah disumbangin. Jadi kalau sekarang beli, ya kita sumbangin lagi. Kita sumbangin lagi sih. Silakan aja gitu ya. Dan senangnya juga, jadi kalian juga bisa ngelihat tiba-tiba di jalan kayak, wih ada yang pakai merchandise kita gitu. Senang sih kalau ada. Iya senang sih kalau ada. Biasanya kita cuma ngeliat diri kita sendiri. Oh enggak sih, ada teman Adit itu. Dia setiap hari pakai jaket ini. Keren. Oh wow. Selalu pakai jaket ini. Iya. Karena hoodie-nya cuma satu. Cuma ini aja gitu. Hoodie cuma ini doang. Ada banyak padahal hoodie. Keren, gokil. Berarti itu adalah bukti teman saling support ya. Udah sampai 100.000 gini, udah ada di titik ini gitu ya. Kedepannya kalian mau ngapain nih setelah ini? Sad Food mau diapain? Apa berjalan aja atau udah punya plan? Kayaknya asik nih kalau ngapain. Mungkin bikin konten yang tipe lain. Soalnya kan fun food. Sama aja dong. Kayak YouTuber biasa. Kayak food blogger biasa. Bener. Kalau itu kan nge-review makanan aja gitu ya. Iya, jadi sama aja dong ya. Kepikiran gak sih kayak nge-live review atau gimana gitu? Jadi kita itu mau bikin ini, bentar. Apa nih? Wah, paid promote kalau berani. Paid promote kalau berani. Ya. Itu gimana tuh ceritanya? Ceritanya gimana ya itu? Jadi ceritanya kalau misalnya kan ada beberapa restoran yang mau endorse ke kita. Tapi kan kita kalau endorse makanan kan jadi kayak gak fair gitu kan. Karena kan ya bisa aja gak enak gitu kan. Ya bukan gimana gitu. Tapi jadi kalau endorse kalau berani itu kalian yakin gak set food. Kita pesen sendiri, kalian gak tahu jamnya kapan. Kita pesen sendiri pakai uang kita sendiri, nanti di reimburse gitu. Paid promote kalau berani. Ya. Jadi kalau misalnya lo berani. Terus ini. Apa tuh? Untuk para penjual makanan yang yakin makanan tidak set food. Kalau berani. Ya gak jadi apa-apa. kita review jujur gitu. Gak dibuat-buat. Tapi seperti yang kita bilang kan. Kita toleransi makanan jadi sangat-sangat tinggi. Soalnya kita adminnya. Jadi gak apa kok. Sini. Muka kita kan gak bisa bohong. Kayak kita walaupun misalnya gak enak. Enak kok. Silakan tuh ya kalau berani langsung paid promote nih. Ini buat followers kalian nih yang sekarang lagi nonton, lagi dengerin podcast kita di MLD Podcast nih. Ada yang pengen disampaikan gak nih? Jadi kan dari tadi aku ngomong, netizen gini, netizen gitu. Enggak, kita sebenarnya mencintai kalian para followers. Kita bersyukur udah di follow sebenarnya. Iya, itu sih. Itu ya, jangan langsung unfollow. Tadi kan aku bilang, netizen komennya kayak gini. Itu kan ada klarifikasi. Enggak kok. Makanya nonton sama dengerinnya sampai akhir. Enggak dimasukin hati kok. Masuk sih. Sama jangan lupa masih boleh ya untuk kita kalau misalnya pengen ngepost atau mungkin mau ngirim Sad Food tuh versi kita sendiri dikirim ke Sad Food tuh boleh ya? Masih diterima ya? Selalu dibaca kok. Di line bisnis. Line bisnisnya. Soalnya kalau DM Instagram tertimbun. Jadi langsung aja cek di Instagramnya _sadfood. Jangan lupa di follow, jangan lupa tuh langsung curhatin cerita-cerita makanan kalian. Terima kasih banyak ya. Udah datang ke MLD Podcast. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih sudah diundang. Tos dulu dong. Minum air putih. Kering-kering. Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol. Jangan lupa nih kalau misalnya pengen tahu Sad Food seperti apa, belum di follow, silakan langsung di follow _sadfood. Dan silakan ungkapkan kekecewaan kalian, curhatan-curhatan seputar makanan ada di sana. Syukur-syukur nanti di post supaya lebih lega pengalaman soal makanan yang dalam tanda kutip adalah sad food. Oke, itu dia MLD Podcast kita untuk kali ini. Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Dan jangan lupa juga nih kalau misalnya lo bisa dengerin dan nonton episode-episode yang ini sebelumnya dan yang akan datang. Pokoknya semuanya ada di Spotify kita, MLD Podcast. Sama jangan lupa subscribe YouTube channel kita, MLD Spot TV. Banyak konten-konten inspiratif lainnya. Jadi jangan lupa nih untuk di like, di share, di subscribe, di komen. Jangan lupa bunyiin lonceng buat tahu konten-konten menarik yang lagi di post. Dan follow juga nih Instagram kita di @MLDspot buat tahu informasi-informasi terbaru seputar MLD Podcast. And get yourself inspired by MLD Spot. Reza Akadi signing out. Bye-bye. Bye-bye.